Halo guys, welcome to our channel. Sambil makan. Ya, sambil makan kita sekarang lagi di McDonald's di daerah downtown Charleroi, Pennsylvania, United States. Makan sore dulu guys, ngemil-ngemil mumpung lagi libur. Udah makan McD. Nah, kenalin, saya Fadel, ini istri saya. Di video kali ini saya mau coba bahas tentang culture shock atau different culture di Amerika dan di Indonesia. Ya, gimana? Apa aja perbedaannya kira-kira sambil makan ya guys? Apa aja kultur yang ada di Amerika yang mau kita bahas? Ini saya udah catat dan lumayan banyak sih guys. Langsung aja kita mulai ya. Simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Pertama, jadi apa? Pertama, kultur yang ada di Amerika adalah ini apa? Kamu bahas apa tadi? Dari pertama kita turun di bandara. Kamu bahas aku yang Pertama keluar bandara, kalau misalnya kita nggak punya jemputan, otomatis kita akan mengambil bus. Shuttle bus. Atau Uber, atau kalau di sini namanya Lyft. Ya, itu kayak semacam Gokar atau Grabcar lah, online. Tapi yang di sini itu mereka rata-rata Cashless. Dan hanya kalau dari Indonesia ya, dan hanya menerima credit card gitu. Jadi buat yang belum punya, dan kalau misalnya kalian susah untuk nggak ada yang jemput di sini, atau kalau yang udah di sini bisa beli saldo Uber cash di Pakai gift card ya? Gift card yang ada di toko-toko, entah di 7-Eleven atau yang lain. Iya, di kayak supermarket di Amerika tuh biasanya dia tuh jual-jual gift card itu bisa dipakai guys. Jadi tinggal saldonya tuh diisi. Itu udah ada bentuk kartu sama udah ada isi saldonya ya? Bukan isi saldo, kita tergantung saldo kita yang mau isi berapa. Tapi bukan pas beli juga udah ada? Enggak, belum kita ada. Harus sebut nominal baru kita bisa diisi. Oh gitu guys. Iya, nanti itu berbagai macam card gitu. Jadi mulai dari card makanan, card transportasi umum gitu. Ataupun ada yang membuat kayak pulsa, Google Play, Google, Apple, Starbucks, Apple Music, Subway, semuanya ada sini pakai gift card. Karena di sini jarang ada yang pakai debitnya Indonesia, kecuali kayak Jenius, Bank Jago itu bisa. Cuman itu masih terkendala juga, kadang bisa kadang enggak. Dan kalau misalnya ke sini debit card bisa dipakai untuk tarik tunai, tapi dengan rate yang terlalu murah kalau menurut aku, dan dia kena biaya berapa kemarin ya, $4 ya, $4 per tarikan tunai. Jadi lumayan mahal. Kalau misalnya mau nyiapin duit, mending cash dari Indo aja gitu. Nah, maksudnya cash dari Indo? Ya, lo bawa dolar dari Indo. Oh iya. Karena rate-nya lebih masuk akal dibanding lo ambil cash di sini, karena $4 tuh lumayan. Iya. Sekitar 60.000 doang buat ambil tunai. Apalagi kalau cuma ngambil receh $20, aduh sayang. Udah, yang pertama. Yang kedua, apa lagi kultur? Kedua adalah kultur yang kayak kalau bukan di downtown atau kota besar, transport umum itu jarang banget. Jadi mau kemana-mana rada susah. Dan kita ngalamin itu ya di Los Angeles ya. Hotel kita pinggir bandara, dan ternyata mau kemana-mana itu susah. Kita nggak tahu mau jalan ke sini naik apa, mau naik apa. Karena shuttle bus juga nggak ada gitu kan. Dan pokoknya intinya transportasi umum itu beda-beda state atau banyak atau tidaknya gitu. Tergantung popularitas manusianya juga, dia banyak atau enggak kan.
Tapi rata-rata kalau daerah karena jauh pengalaman kan kita di Los Angeles sama di Pennsylvania. Sama Pennsylvania kita kemarin di Philadelphia itu depan rumah. Di sini ada jadwal bisnya dan kebetulan apartemen kita deket banget sama satu bis. Cuman jalan 5 langkah 6 langkah lah. Yang berikutnya apa? Nggak mau sebutin dulu. Kayak kalau kita pejalan kaki atau kita pengendara mobil ya. Pengendara mobil di sini tuh setiap perempatan atau pertigaan harus stop guys beberapa detik gitu, 2 detik atau 3 detik. Nah itu di sini tuh wajib kayak gitu. Kalau enggak tuh mungkin bisa kena tiket atau ditilang gitu kan. Tilangnya lumayan ya. Nggak tahu lah tilangnya berapa dolar. Pokoknya mereka semua pada patuhin itu gitu. Jadi setiap ada perempatan atau pertigaan atau belokan pasti berhenti beberapa detik, 1 detik, 2 detik. Ada orang Atau ya ada mobilan ataupun nggak ada. Kalau misalnya ada itu siapa yang duluan, yang duluan lewat ya udah dia yang dikasih jalan gitu. Nah itu kultur yang kedua. Kultur yang ketiga di McDonald itu menunya sangat beda sama di Indo guys. Jadi dia tuh di sini nggak jual nasi sama nggak jual ayam fried chicken gitu. Nah yang jual kentang sama burger aja. Terus minumannya cuma ada cola udah. Sama kopi ada sih. Kopi iya gitu. Tapi di McDonald's ini masih sama. Dia juga nggak ada saus pedas guys. Dia nggak ada saus pedas. Jadi lebih nikmat di McD Indonesia, top McD Indonesia. Banyak. Dia sering buat promo ya. Iya banyak pilihannya. Yang keempat, perbedaan apa lagi ya? Oh ya di sini jarang kayak delivery online makanan gitu guys. Kayak di Indonesia itu kan banyak ya kayak apa Shopee Food ya kan, apa Grab Food gitu kan, terus Traveloka Eat, GoFood dan lain-lain, banyak banget kan. Kalau di sini tuh bisa dihitung mungkin 2 atau 3 doang sih guys. Ada 3 sih sebenarnya. Uber Eats, DoorDash, sama ada lagi satu lagi semua lupa. Ya pokoknya udah itu doang. Dan mereka no cash, gitu kayak di Indonesia. Di sini semua serba credit card, gift card. Debit card pun bisa ditautin asal kita punya akun bank di sini gitu. Iya. Sama ini taksi online juga cuma 2. Setahu kita ya. Hanya Uber dan Lyft. Itu taksi online di sini. Nah, sama colokan listrik kaki duanya itu gepeng. Nah, kalau saya contohin nih, saya bawa nih guys. Kayak gini contohnya. Jadi kalau kalian mau ke Amerika, kalian siap-siap bawa lubang kaki yang kayak gini. Travel adapter. Travel adapter buat ke US. Ini sih bisa semua negara. Iya, kalau tapi yang untuk di Amerika yang kayak gini. Gitu. Ini penting banget guys. Bawa di Indonesia. Mungkin kalau beli di sini pun kita nggak tahu sih harganya berapa kan, dan takutnya takutnya juga nggak semua toko jual gitu kan. Kalau di Indonesia pastinya bisa kita beli mungkin lebih murah. Nah, kultur selanjutnya yang berbeda di Amerika adalah kalau kalian belum tahu, di Amerika juga kerja itu sangat tidak dibatasi banget guys. Orang mau kerja di Amerika tuh sampai nenek kakek pun boleh. Kakek dan nenek di Walmart atau di mana masih kerja. Mereka semangat. Gitu. Padahal Walmart itu supermarket besar guys, terbesar dan terkenal. Iya, supermarket terbesar di Amerika. Dan masih banyak nenek-nenek yang 80-an, 70-an kerja. Gitu. Nah, itu kulturnya. Salah satu kultur di Amerika juga yang cukup beda sama di Indonesia. Kultur selanjutnya. Oh iya, kalau di musim sekarang kan di sini lagi musim winter. Winter itu di Amerika itu langit gelapnya itu lebih panjang guys. Jadi mulai dari jam 5 sore itu di Amerika itu udah masuk maghrib. Itu udah gelap ya, maghrib gitu jam 5 sampai malam, sampai subuhnya itu baru jam 6. Tapi pagi itu baru mulai jam 8 pagi. Jam 8 itu baru pagi, matahari itu baru naik sini. Sunrise itu baru naik. Nah, jadi kalau sunrise jam 8, tadi maghribnya itu sunset sekitar jam 5
jam 5 itu, sebelum jam 5 itu udah mulai gelap. Tapi sunsetnya itu maghribnya tuh jam 5 sini. Nah itu kalau winter, tapi kalau summer atau musim lain kita belum tahu. Karena kita di sini kebetulan pas winter. Nah kebetulan kita datang pas winter. Gitu. Itu salah satu lagi kultur di Amerika lagi. Udah turun salju guys. Perbedaan. Dan itu mulai di bulan November sampai kalau kata orang-orang Maret ya. sampai sekitar Maret, April, mungkin Mei atau iya kalau nggak salah sampai bulan itu. Habis itu apa lagi ya? Oh iya, di West Coast itu minim salju atau jarang salju kayak di California. Kemarin kebetulan kita sempat di California walaupun cuma beberapa hari. Tapi dia di California itu minim salju, ada di salju ada di beberapa tempat di yang daerah dekat-dekat pegunungan gitu. Kalau yang kita nggak salah pernah dengar itu di daerah di San Bernardino itu ada salju. Tapi kalau di di Los Angeles dan sekitarnya itu San Francisco nggak ada salju di kota-kotanya gitu. Hanya di daerah-daerah yang pegunungannya aja ada. Kayak wisata, tempat wisata di pegunung di daerah pegunungan itu yang dipakai buat wisata, misal buat main ski. Nah itu di situ ada salju. Tapi kemarin di LA 17 derajat aja juga lumayan dingin ya. Iya udah dingin. Karena kita biasa ya coba aja kalian di AC yang suhunya 16 aja menggigil di kamar. Tapi ini sih enaknya mataharinya masih berasa Iya sejuk. Kalau di Los Angeles itu sejuk guys. Kalau saya pribadi suka sama cuaca Los Angeles, cuaca California saya suka. Cocok kita Gitu, gitu ya. iya. Oh iya, kalau di Amerika juga satu lagi selanjutnya, kultur selanjutnya adalah, tapi walaupun kultur ini sih memang belakangan ini udah mulai ngetren juga di Indonesia, yaitu laundry. Laundry itu di Amerika itu umumnya tuh di atau orang Amerika itu nyuci di laundry dan pakai koin. Udah gitu mereka nggak ada yang jaga. Murni mesin. Nggak, iya bener, nggak ada operator, nggak ada petugas. Jadi bener-bener orang tuh bayar ke mesin, masuk ke mesin Jadi uangnya. itu bener-bener nyuci. Kalau di Indonesia kan ada laundry bayar cash ke orang kan, bayar pakai Oh ini rupiah. juga ada, cuma masih ada petugasnya. Iya di Indonesia ada pun, mungkin ngikutin sini dan itu pun masih ada petugas. Tapi lumayan ngirit waktu karena kita nggak harus ngejemur sih ya. Jadi Karena udah di sini langsung, laundrynya udah ada dryernya dan langsung. keluar tuh pakaian udah hangat. Iya, tinggal Jadi dilipet. tinggal dilipet doang. Betul. Tapi Gitu. tetap sih kalau yang kayak berkerudung kayak aku nih kalau kesini mesti beli ekstra setrika buat. Tapi kalau setrikaan tetap ada dijual di Amerika kan. Terus di sini di Amerika itu kalau di rumah itu nggak ada namanya tabung gas LPG. Kita nggak nemuin tuh gas tabung gas LPG. Jadi gasnya itu langsung terhubung ke rumah ya. Gitu. Itu kultur selanjutnya. Jadi dia tuh ada perusahaan yang khusus buat gas di rumah. Jadi kita nggak ngangkat-ngangkat atau beli gas LPG bolak-balik ke Jadi kita warung bayar gitu. per bulan gitu, Jadi rumahnya itu udah di dalam gas itu. Kita bayar kontrak. Ya kayak semacam token lah gitu ya. Ya, nggak tahu Bayar sih bulanan. jatuhnya bayar bulanan. Iya bayar bulanan. Nah kultur selanjutnya lagi kalau kalian mau tahu adalah di Amerika tidak ada flush toilet. Jadi kita tuh Flash cebok. ada, Iya. flashnya. Ya maksudnya semprotan spray untuk ceboknya itu nggak ada. Jadi mereka itu mayoritas 95% atau 99% pakai tisu. Jadi kalau kalian orang Indonesia dan nggak terbiasa cebok pakai tisu, Beli bidet. ya atau kalau kalian mau murah, ya kalian botol habis minum air mineral kalian lubangin, kalian bawa kemana-mana itu buat cebok toilet. Itu kultur berikutnya. Soalnya rada risih juga ya karena kalau biasa udah Ya pakai kalau air. saya sih jujur nggak nyaman sih cebok nggak pakai air sama sekali. Udah gitu kamar mandi mereka tuh tipe kamar mandi kering. Iya, kamar mandi kering. mandinya tuh nggak boleh basah bawahnya sama Ya sekali. Beda sama kita. sebenarnya sama kayak di tempat-tempat mewah di Indonesia sih. Di Makanya hotel ya. iya di hotel dan tempat-tempat gedung-gedung mewah di Indonesia. Cuma kan itu kan minim kan, maksudnya nggak semua orang di Indonesia itu tempatnya mewah kan. Tapi kalau secara luas di Amerika itu ya seperti itu. Mungkin tempat-tempat mewah di Indonesia itu ngikutin di Amerika. Gitu. Tapi ada kok udah sekarang ada bidet yang bisa dibawa kemana-mana tuh di Iya. Indonesia dijual jadi buat Iya. mempermudah kita buat traveling. Makanya apalagi yang punya anak. Iya. Karena
apalagi dengan kultur kita yang biasa kayak gitu, dan kesini pasti kaget banget. Apalagi namanya kalau anak juga ke kamar mandi rada risih juga pasti mereka harus beli dari Indo bawa. Nah, kultur berikutnya lagi adalah perbedaan di Amerika dan Indonesia, yaitu mayoritas parkir mobil, parkir kendaraan kayak di McD di sini atau parkir di mana gitu kan, di pinggir jalan atau di supermarket, di Walmart yang besar gitu, itu adalah gratis, free. Jadi nggak ada kang parkir prit gitu, nggak ada di sini kan. Oh, gue juga baru. Ya, kecuali ada misalkan larangan parkir di ada tandanya no parking here everywhere, dan kalian parkir di situ, itu yang kena cas itu polisi yang langsung nilang, itu pak polisi, kalian kena tiket gitu. Misalnya ada tanda merah, nah kalian kenain batas itu, ada CCTV di situ, udah langsung polisi datang ke kalian nagih gitu. Itu salah satu lagi kultur yang beda di Amerika. Kultur berikutnya lagi adalah itu, saya kemarin nggak nemuin mentega buat oles roti sama sekali. Saya nggak lihat guys, di Walmart nyari-nyari mentega tuh nggak ketemu. Ada yang jual Asian market, atau Ya, kalau misalnya di sini banyak sih, ada sih orang Indo yang bawa misalnya. Asian market yang khusus orang Indo gitu, yang jual mungkin orang Asian market tuh khusus semuanya. Jadi ada Thailand, ada China, biasa mereka lah yang popularitasnya tinggi. Dan ada juga sih orang-orang Indo yang jualan di sini kayak gitu, buka toko. Ada yang di New York tuh tokonya dia khusus jual perlengkapan apa Indo gitu, kayak bumbu nasi goreng, sambal yang udah jadi. Iya, pokoknya perlengkapan dan barang-barang Indo lah. Iya, ada yang jual. Kadang ordernya nggak mesti orang Indo, tapi mereka orang Asia, tahu merek-merek Indo gitu. Cuma ya gitu, kalau misalnya kita beda tempat paling dikirim gitu kan. Kayak kopi Indo itu the best banget. Tapi itu pun nggak selengkap yang di Indo ya, tapi wajar karena kan ya namanya mungkin mereka impor dari Indo gitu kan. Udah gitu harganya rada pricey. Ya jangan, pokoknya kalau belanja di Amerika jangan dilupain, kalau dilupain pusing guys. Karena kalian bayangin kalau misalkan harga di sini per one piece atau per satu unit atau per satu per satu barang yang kalian beli berapa dolar, kalian hitung-hitung pakai rupiah gitu. $1 aja kan 15.000. Ya kalian kali pusing, udah jangan ya, pokoknya jangan di kalau rupiahin. di sini jangan kayak gitu, karena kalau udah di sini lupakan rupiah gitu. Itu tipsnya guys. Dan kultur berikutnya lagi adalah yang beda dari Amerika dan di Indo, yaitu makanan dan minuman di Amerika itu mayoritas no mecin atau no MSG gitu. Jadi kalau soal rasa ya pasti menang Indo lah gitu kan guys. Mecinnya banyak. Iya, tapi ya mungkin mereka memikirkan masa depan dan otak anak-anak cucu mereka, mungkin kita nggak tahu juga ya kan. Karena di sini tuh rumah sakit jarang, karena harus mahal reservasi dulu. Iya, rumah sakit itu mahal guys, makanya orang Amerika mungkin makanannya sehat-sehat gitu. Sarapannya roti, salad. Oh iya, satu lagi yang belum lupa kita bahas. Porsi Amerika itu jangan salah, gede-gede guys. Indomie, pop mie aja satu cup gitu. Ukuran gelasnya nggak gede, cuma pas dimakan tuh guys terasa banyak banget, kenyang. 2 kali lipat pop mie ya. Itu porsi Amerika itu besar, walaupun kayak makan. Karena bagi orang Indo mungkin yang kayak saya badannya kecil gitu kan, dibandingin dengan orang Amerika yang gede-gede, beda jauh kecil banget porsinya. Jadi porsi apapun mungkin pokoknya ukuran makanan apapun lah, ayamnya juga gede-gede guys di sini. Kultur berikutnya lagi yaitu adalah plat nomor mobil di Amerika itu, untuk di mobil yang bagian depan itu nggak wajib dipasang gitu. Jadi di Amerika itu ada beberapa mobil yang plat depannya itu dipasang, ada yang enggak. Tapi yang wajib dipasang tuh yang belakang. Kita kurang tahu detailnya kenapa, tapi teman kemarin yang ngasih tahu gitu. Jadi kita baru tahu juga. Ternyata mungkin biar gampang kalau dikejar polisi ngelihatnya gitu kalau di belakangnya. Kalau di depan kan nggak mungkin polisi ngejar dari depan gitu kan, mundur. Kalau di Indo kebalik ya. Kultur berikutnya di Amerika yang beda dengan di Indonesia adalah di sini es teh manis lebih mahal dari soda. Ya, dan agak sulit ditemukan sih kemarin di Walmart nih, dia nih nyari-nyari biasa teh. kita
minum bikin teh manis di rumah atau beli teh pucuk atau gimana. Ya ampun, di sini susahnya. Udah gitu 1 galon aqua 2 liter gitu. Iya. Dia harganya $2, sedangkan soda 2 liternya cuma $1. Iya. Gila. Terus di sini itu kalau air itu dihitungnya itu per galon guys. Jadi kalau kita baru mungkin agak kaget ya. Tapi Berapa sih 1 galon itu? Kata orang sih sekitar berapa? 1 galon? 1,5. $1.05. Bukan, 1 galon itu berapa liter? 2 liter. 2 liter lebih dikit. Iya. Ada itunya kemarin. Iya gitu. Jadi hitungannya itu bukan liter di sini, per galon. Sama kayak bensin juga, beli bensin itu berapa galon, berapa dolar. Gitu. Kayaknya udah cukup banyak ya culture shock atau different culture yang ada di Amerika yang beda dengan di Indonesia. Apa masih ada kultur berikutnya? Karena di sini tuh manusia tenaga manusia tuh Hargai banget. Iya. Makanya kan kalau kerja di Amerika itu dihitungnya kan per hour aja guys, per jam. Jadi gaji kalian itu dihitungnya per hour. Dan dibayarnya itu gajian itu orang kerja per 2 weeks. No per 1 month. Jadi nggak tunggu sampai 1 bulan orang gajian. Gitu. Jadi kalau misalkan 1 bulan 4 minggu, ya 2 kali gajian dalam 1 bulan itu. Dibayarnya 2 kali. Itu umumnya. Gitu. Itu kultur different culture juga salah satunya yang ada di Amerika, beda dengan di Indo. Mungkin saya rasa udah cukup banyak sih guys ya. Ada yang mau ditanya? Kalau misalkan ada yang mau ditanya atau kurang atau kasih masukan, atau mungkin di antara kalian ada yang tinggal lebih lama di Amerika dan kita belum tahu, boleh kasih berbagi info ke kita juga. Karena ini masih sebagian kecil yang kita share di video ini. Karena kita juga belum lama sih. Itu pengetahuan kita. Iya, pengetahuan kita. Kan udah kita sharing-sharing aja, kita sharing-sharing apa yang udah kita alami. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk semua. Ya, jangan lupa di like kalau kalian suka. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, komen dan share, bagikan video ini supaya bermanfaat gitu. Barangkali ada teman, saudara, atau om, tante, atau siapapun lah yang mau ke Amerika, jadi minimal udah tahu sama kultur-kultur yang ada di Indonesia sama di Amerika yang berbeda gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.